Di warung Mas Pul, pagi ini subuh-subuh Pus tiba-tiba menghilang. Pus tidak ada di kamar. Dan begitu Mas Pul keluar kamar, toko yang semalam berantakan dan belum sempat dibereskan itu kini kembali tertata rapi. Mas Pul menemukan bungkusan makanan dan berisi kertas pesan di sampingnya. Nasi uduk buat Mas. Ya, Mas Pul pun tersenyum. Sepertinya Pus buru-buru berangkat kerja. Dan meskipun semalam tak terjadi apa-apa di antara keduanya, namun Mas Pul sangat bahagia. Mas Pul tak menyangka jika Pus akan memberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Entah kenapa semalam Pus terlihat malu-malu, bahkan terkesan kaku. Awalnya memang sempat seperti bercanda dan menggoda Mas Pul sampai Mas Pul jadi salting. Tapi nyatanya Pus tak berani berbuat lebih. Lagi pula Mas Pul tak mengharapkan lebih. Ia datang saja ke warung, Mas Pul sudah bersyukur. Apalagi ketika Pus sendiri yang meminta tidur seranjang kembali. Mas Pul sangat senang. Bahkan Pus tanpa diminta berani memeluk Mas Pul. Meski nggak ada kata-kata yang berarti, namun hanya dengan pelukan Pus saja membuat malam tadi begitu berarti dan menyentuh hati. Pertemuan yang singkat dan hanya beberapa saat, namun terdapat makna yang tersirat. HP Mas Pul berbunyi, baru aja diomongin, orangnya nelpon. Mas, udah bangun? Udah barusan. Nasi uduknya dimakan, keburu dingin. Masih anget kok, ini Mas pegang. Makasih ya, Mas senang banget. Gue gak bisa janji setiap hari datang ke warung. Tapi kalau ada kesempatan, pasti gue main ke warung. Iya, gak apa-apa. Kamu ingat sama Mas aja. Mas udah senang, Pus. Ya sudah, gue kerja dulu ya, Mas. Semangat, Pus. Tut tut tut. Cie, sapa off tiba-tiba datang. On, off. Udah mau berangkat? Iya, Mas. Ada koyo nggak? Ada nih, pilih sendiri. Emangnya kenapa off? Encok pinggangnya. Iya nih, gara-gara si off. Semalam genjotnya kekencengan. Waduh, yang bener on. Efek makan nasi tumpeng kali, Mas. Ada-ada aja kamu. Ya udah, ini duitnya. Kita mau berangkat dulu. Ya, semangat. Ya, on dan off pun berangkat dan Mas Pul melayani pembeli. Di kos-kosan In, di kamar In sendiri, In baru saja keluar kamar dan begitu In keluar dan hendak mandi, In melihat X sudah standby di depan pintu kamar mandi. Pagi, mau ngapain loh? Gak ada, cuma mau nyapa doang. Pagi, sama lagi masak mie instan ramen buat sarapan kita. Tuh, lagi ngerebus. Kurang kerjaan loh, gak ada kesibukan lain apa? Justru kerjaan dan kesibukan gue saat ini adalah gimana caranya biar bisa bikin lo jatuh cinta sama gue. Yang ada gue risih. Minggir. Oh, iya, silakan. Nah, ya, In pun kini masuk ke kamar mandi. Dan di luar kamar mandi sendiri, X kembali menyiapkan mie untuk sarapan keduanya. Dan tak lama kemudian, mie ramen pun siap. X duduk menunggu In di tangga tepat di samping kamar mandi. Dan ketika X baru saja duduk, suara langkah kaki berlari menuju kamar In. Tok tok tok. In. Dek. Seketika cowok yang sebelumnya ke tempat In datang lagi. Ya, datang lagi. Siapa lagi kalau bukan Out. Dan tak lama kemudian pintu In terbuka. X seketika mengambil 2 mangkok mie ramennya. Hingga kemudian, In, cari sarapan yuk. Lo belum sarapan kan? Seketika In melirik X yang kini berdiri membawa 2 mangkok mie di tangan kanan dan kirinya. Kebetulan gue pengen lontong sayur. Biar gak makan mie mulu, penyakitan. Sebrak. Seketika In dan Out masuk ke kamarnya. Dan dari dalam kamar In sendiri, In mendengar suara X yang memanggil anak kos lain, Gendut dan Gepeng. Guys, Dut, Peng, udah pada sarapan belum? Belum bang, kenapa? Wah, bikin mie nih. Nih, buat kalian berdua. Lah, abang sendiri mana? Tadinya gue mau janjian makan sama orang. Udah dibuatin, malah sarapan sama yang lain. Wih, nyesek gak tuh? Pasti ceweknya diambil orang ya? Ngaku aja deh bang, pasti kena tikung kan lo? Kurang gercep sih. Jangan nyerah bang, salib terus. Ya udah, gue jalan. Thank you bang. Yuk. Ya, X mencoba tetap tersenyum dan mengelus dada. Tak apa,
Anggap aja ini balasan untuk X yang sempat membuat In kesal beberapa waktu lalu, sampai membuat lehernya merah-merah dan sangat marah. X tetap sabar. X tak menyerah, entah sampai kapan. Jalani aja sampai menemukan jalan dan keduanya bisa jalan bersama. Eits, tapi ini bukan tentang jalan. Di studio, pagi ini di studio sendiri, Daun pagi-pagi sudah datang lebih awal. Dan di kantor baru ada 2 orang yang baru datang, cleaning service dan juga 1 teman perempuannya. Daun, udah enakan? Ya, udah. Syukur deh. Ya, Daun yang bertugas di bagian properti dan wardrobe itu kini masuk ke ruangan wardrobe dan merapikan beberapa pakaian, aksesoris yang nampaknya belum sempat dirapikan. Salah satunya jas yang tergeletak di kursi properti, juga tempat make up yang sedikit berantakan. Apalagi ada sisir yang tergeletak di meja make up. Dan Daun tahu siapa yang memiliki kebiasaan itu. Ya, siapa lagi kalau bukan bos up-nya yang selalu meminjam sisir, namun setelah selesai tak pernah mengembalikannya di tempat semula. Daun pun tersenyum sembari merapikan dan membereskan semuanya. Daun senyum-senyum sendiri. Daun ingat betul kata-kata Mas Up saat makan malam di rumahnya sebelumnya. Flashback. Hati-hati bos, kalau bercanda jangan kelewatan. Gue awalnya juga bercanda, ucapin. Oh In, sekarang In, aku tahu maksud omonganmu. Aku juga tahu diri. Gak usah ngejek deh. Sekarang gini aja. Kamu aja gak mau sama aku. Apalagi bos. Kalau aku mau, gimana? Dek. Seketika Daun shock saat mendengar ucapan bos up. Namun, suasana kembali mencair saat In tertawa terbahak-bahak mengejek. Lagi pula, bos up tak meneruskan ucapan dan hanya tersenyum saja. Lagi pula, bos up juga tak mengklarifikasinya. Jadi Daun tak menjawabnya dan hanya mendagapi dengan cengengesan saja dan hanya menganggapnya bercanda saja. Padahal, Daun sempat GR sedikit. Iya, sedikit. Gak banyak kok. Tapi buru-buru sadar diri, sekalipun andai homo, tidak mungkin juga bosnya naksir Daun. Kayak nggak ada cowok lain aja yang lebih oke. Pagi. Bos, pagi. Tumben pagi. Lebih baik kepagian daripada kesiangan. Iya sih, tapi tumben banget. Lah, kamu lupa. Bukannya kamu janji sama Mas. Janji apa, bos? Lah, katanya kapan-kapan mau ngajak Mas makan bubur juga. Jangan cuma In aja yang diajak. Oh iya, tapi tadi Daun lihat tukang burjonya tutup. Yang benar, kamu gak alasan kan? Enggak bos, ngapain aku bohong? Rugi dong, kan bos yang traktir. Ya sudah, tapi lain kali ajak Mas ya kalau mau sarapan. Siap bos. Tapi kamu sudah sarapan kan? Sudah bos. Sarapan apa? Permen coklat? Enggak bos, donat coklat. Sama aja, awas aja mentet lagi ya. Iya bos. Oh ya Daun, siang ini ada janji pemotretan 2 model. Nanti jam 10 pagi. Dia bawa kostum sendiri. Kamu siapin properti aja. Sama bunga yang menjuntai-juntai. Sesuai temanya. Oh iya bos. Satu lagi. Ya bos. Hari ini kamu baru masuk kerja. Jangan terlalu capek dulu. Kamu masih dalam pemulihan. Oh, aku cuma mencret doang bos. Bukan sakit jantung, stroke dan kawan-kawannya. Jangan menyepelekan diare. Diare bisa mematikan. Dan ibuku korbannya. Seketika Daun baru mengingat jika 3 bulan yang lalu bos up kehilangan ibundanya karena diare. Iya bos, maaf. Jangan remehkan diare. Kurangi coklat. Minum air putih yang banyak agar tak kekurangan cairan. Supaya kamu tidak lemas. Seketika Mas Up pergi meninggalkan ruangan wardrobe yang membuat jantung Daun tiba-tiba berdetak. Baru kali ini ada yang seperhatian ini padanya. Daun jadi terharu. Tak hanya terharu, Daun juga merasa... tidak. Daun buru-buru menyingkirkan rasa yang tak sepantasnya ia rasakan. Bisa jadi perhatian bos Up itu wajar, karena mengingatkan jangan sampai apa yang menimpa ibunya menimpanya juga. Yah, ini wajar. Otak Daun saja yang gak wajar. Ini normal. Daunnya saja yang gak normal. Daun bicara sendiri. Gak, aku harus positive thinking. Aku harus positive thinking. Yah, positive thinking.
Positive thinking apaan? In. Di kantor Papa X. Siang ini, X masih di ruangan meeting di kantor dan sedang menggantikan papanya untuk meeting bersama beberapa klien. Dan setelah usai meeting, X hendak kembali ke kosnya. Dan sebelum pulang, X mengecek pesannya dari beberapa teman. Namun X tersenyum saat tiba-tiba melihat story WA In, di mana In sedang berfoto dengan gelang jam kayu pemberiannya. Jari X seketika gatal mengetikkan pesan pada In, namun In belum membacanya. X memikirkan sesuatu. Sampai saat ini X heran pada dirinya sendiri. Sudah tahu In sudah punya cowok, tapi X masih belum nyerah dan belum kapok. Entah sampai kapan X berhenti untuk mengejar In. Rasanya belum ada kepikiran ke sana. Gairahnya berkobar dan menyala-nyala. Di studio, siang ini setelah selesai sesi pemotretan, semua karyawan satu persatu gantian istirahat makan siang. Dan ketika In baru hendak istirahat, In melihat notif di HP-nya. Dan begitu In membukanya, cakep bener cowok orang. Seketika In setengah tersenyum, namun senyumnya tertahan, seperti senyum gengsi. Tapi tetap saja dia bisa tersenyum. Entah senyum salting atau senyum mengejek. Itu karena X mengira In pacaran dengan Out. Dan itu artinya gimmick yang diperankan In dan Out berhasil. Tapi dikatakan berhasil 100% tidak juga. Harusnya jika gimmick keduanya sukses, harusnya X menyerah dan menghindarinya. Tapi kenapa malah sebaliknya dan tak menyerah? Aneh nih cowok. In tiba-tiba teringat kejadian tadi pagi saat X membuatkan mie ramen untuk sarapan keduanya. In memang sengaja menolak secara halus dengan menerima ajakan Out. Meski X terlihat tersenyum dan seolah menunjukkan tak ada masalah, namun In bisa merasakan jika di dalam hati X merasakan kecewa. Jujur, rasa sedikit tak tega. Ya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan, dari tega bisa jadi cinta. Dan untuk sedikit mengobati rasa kecewa X, In seketika menurunkan sedikit egonya untuk membalas dan mengirimkan pesan pada X. In, kok senyum-senyum? Bos, biasa, lihat cewek lagi joget-joget, nih seru. Emang kamu doyan cewek? Ya masih lah, kadang-kadang. Sana, gantian istirahat. Habis ini, selesaikan editan ibu-ibu yang tadi ya. Siap. Dan di tempat pemotretan sendiri, Daun dibantu dua cowok lainnya sedang membereskan properti. Daun sedang mengangkat dan menggeser meja, dan vas bunga dan memindahkan ke gudang wardrobe. Daun, bos, sudah aku bilangin, jangan angkat-angkat beban berat dulu. Kamu baru pulih. Kalian berdua bantu Daun pindahkan meja dan yang lain ke gudang. Kamu ikut Mas, kita makan siang. Iya bos. Ya, Daun pun mengikuti Bos Up ke ruangannya di lantai 2. Meski Bos Up sering mengajak makan siang bersama yang lain dan kadang juga bersama In, tapi entah kenapa kali ini ajakan Bos Up terasa berbeda saja. Apa? Lagi-lagi Daun saja yang berpikir berlebihan. Entahlah, yang jelas Daun semakin suka dengan perhatian dan kebaikan bosnya itu. Bos Up benar-benar bos terbaik yang pernah ia temui. Dan tak lama kemudian keduanya sampai di ruangan Bos Up. Dan ketika sampai dan Bos Up membuka pintu, cekrek. Duduk. Iya bos, ucap Daun duduk. Lalu duduk di kursi meja kerja Bos Up. Dan di atas meja sendiri sudah ada makanan dan minuman. Nih, Mas beliin kamu minuman isotonik yang paling bagus dan tidak sembarang dijual di supermarket. Dan ini anjuran dokter, minumlah supaya kamu tidak kekurangan cairan. Karena orang yang diare itu akan lemas karena dehidrasi, kekurangan cairan. Minumlah dan makan yang banyak. Juga Mas sudah nyediain buah. Dan selama beberapa hari ke depan, kamu stop dulu nyemil coklat. Diganti buah yang banyak serat. Dan stop juga minuman es coklat. Ganti air putih. Mas gak mau kamu sakit lagi. Paham? Iya bos, makasih. Tapi apa Don boleh nanya sesuatu, bos? Mas akan melakukan yang sama jika ada karyawan Mas yang sakit. Ucap Up berbohong agar membuat Daun tak curiga. Oh, baru aja Daun mau tanya masalah ini. Daun sih
seneng bos perhatian sama Daun. Tapi Daun takut, gak enak sama anak-anak yang lain. Takut dikira bos pilih kasih dan terkesan menganak emaskan Daun. Itu pikiranmu saja. Lagi pula, baru kamu karyawan yang masuk rumah sakit. Yang lain paling mentok masuk angin. Kerja bawa minyak angin udah kelar. Sudah, jangan dipikirin. Ayo makan. Iya bos. Ya, Daun refleks mengupaskan buah untuk keduanya. Entah kenapa meskipun ini bukan kali pertama Daun makan bersama bosnya, namun kali ini terasa makan siang spesial untuknya. Ya, setelah mengupas buah, Daun pun makan nasi kotak yang sudah disiapkan bos Up. Ya, keduanya makan bersama, dan ketika keduanya makan bersama, Daun memperhatikan bos Up yang sembari makan, sembari sibuk mengirimkan pesan. Entah sedang chattingan dengan siapa, yang jelas bosnya itu tampak senyum-senyum sendiri. Bos, kalau makan, fokus makan. Taruh dulu HP-nya. Bentar. Bos, seketika Up terkejut saat Daun tiba-tiba berani lancang merampas HP-nya dan meletakkannya di meja. Dong, pacarannya nanti aja, makan dulu. Gak baik nyuekin makanan, pamali. Siapa yang pacaran? Orang lagi lihat video lucu. Oh, kirain chattingan. Kamu kan tahu, Mas jomblo. Ya siapa tahu aja. Makan dulu bos. Iya ini makan. Dan saat keduanya makan bersama, kini giliran Mas Up yang memperhatikan Daun. Kenapa bos? Gak apa-apa. Enak lauknya. Enak bos. Ini bukan naskot yang biasanya In beli ya? Bukan. Itu di warung nasi langganan Mas. Oh ya bos. Kapan project sama Mr. X? Jadi nggak? Jadi. Tinggal nentuin tempatnya saja. Nanti biar In sama Mr. X yang koordinasi. Lama amat koordinasinya. Biasanya cepet. Itu karena koordinasi di dalam koordinasi. Maksudnya bos? Ini bukan masalah koordinasi. Tapi ini masalah hati. Hati? Iya, hati mereka berdua. Mr. X suka sama In. Seketika Daun terdiam dan berhenti mengunyah. Dan bos Up melihat perubahan ekspresi Daun yang terlihat murung. Namun tak lama, seketika Daun kembali tersenyum menatap bos Up yang membuat bosnya itu penasaran. Mereka cocok andai beneran jadian. In yang cuek dan Mr. X yang rame. Kamu gak apa-apa? Hah? Maksudnya? Iya, kamu gak apa-apa kalau In pacaran sama Mr. X. Emang kenapa? Ya gak apa-apa lah. Yakin? Yakinlah. Kenapa bos nanya gitu? Bukannya kamu naksir In? Seketika Daun panik. Tahu dari mana bosnya itu jika Daun menyukai In? Padahal Daun tak pernah sekalipun cerita pada siapapun tentang isi hatinya. Tahu dari mana bos? Kalau aku suka In? Apa In ngerasain ya? Curiga dan ngira kalau aku suka dia dan dia cerita sama bos. Gak ada. In gak ada cerita apa-apa. Lagian Mas cuma nebak-nebak aja dan bercanda. Tapi ternyata beneran. Itu karena Mas diam-diam suka gak sengaja mergokin kamu liatin In. Ih, jadi malu. Tapi jangan kasih tahu dia ya bos. Nanti dia besar kepala dan makin songong. Tahu sendiri dia kayak gimana. Lagi pula, aku udah move on kok bos. Ada seseorang yang sekarang bisa mengalihkan perasaanku dan bisa membuat aku berhasil move on. Seketika kali ini giliran Mas Up yang terdiam menatap Daun. Namun Mas Up tak mau berharap lebih pada siapa orang yang berhasil membuat Daun move on itu. Up tersenyum. Siapa gerangan yang berhasil membuatmu move on itu Daun? Rahasia, gak akan ada orang yang tahu. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Anak mana? Satu studio? Rahasia. Nanti Mas cari tahu. Ngapain bos cari tahu? Kepo. Urusannya apa? Korelasinya apa? Emang gak ada urusan lain apa selain ngurusin urusan pribadi Daun? Adalah urusannya. Ada juga korelasinya. Sebagai bos, Mas gak mau urusan pribadimu kamu bawa-bawa ke pekerjaan. Ntar pas kamu berantem, galau, bisa-bisa stres. Dan berpengaruh sama kinerja kamu. Ntar sakit dikit, masuk rumah sakit.
Mas lagi yang repot kalau kamu nggak masuk kerja lagi. Hehe, iya juga sih. Tapi tenang aja bos, kalau yang ini bikin aku semangat kerja. Karena ya meski hanya sekedar halusinasi semata, karena aku nggak mungkin bisa memilikinya. Dalam banget kata-katanya. Siapa sih orangnya? Cekrek, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. In masuk. Ih, pada berduaan di mari. Gak ajak-ajak bos. Kamu kan keseringan. Kemarin Don Sakit juga kamu mas ajak makan. Beberapa waktu yang lalu juga si Parman waktu bersihin ruangan mas tak ajak makan sekalian. Gak usah iri. Jawab bos up yang membuat Daun sedikit lega. Iri sih enggak, tapi sedikit curiga. Dek. Seketika baik bos up maupun Daun sama-sama terdiam. Curiga apa, In? Ucap keduanya kompak yang membuat In tertawa. Dih, kompak lagi. Kan jadi makin curiga gue. Santai kali. Gak jadi curiga dah. Gue mau makan buah aja. Bagi ya. Ambil. Ada apa, In? Gimana proyeknya Mr. X? Udah gue tanyain sih. Tapi belum dibalas sama orangnya. Gak niat tuh orang. Niat sih niat. Tapi juga ada niatan lain. Si bos mulai. Di kos-kosan, ya sore ini motor X baru saja sampai bersamaan dengan Light yang baru saja pulang. Bang, Light, kok naik ojek? Bright mana? Kok nggak pulang sama Bright? Bright kadang ngajar, jadi Light pulang sendiri. Lagian abang kan lagi ada meeting. Kenapa nggak chat aja? Udah, tapi abang nggak bales. Dan begitu X membuka pesannya, dek. Bukannya X melihat pesan adiknya, X malah senyum-senyum sendiri saat melihat pesan dari In yang belum sempat ia buka. Jadi kapan nih foto? Udah nemu lokasi belum? Malah senyum-senyum. Sorry. Iya, abang baru lihat juga. Maaf ya, ucap X mengelus kepala dan merangkul adiknya yang membuat Like curiga. Kenapa bang? Kelihatannya lagi seneng nih. Nih, baca. Gak ada yang aneh. Ini progres Like. Progres apaan? Gak ada yang spesial. Hanya sebatas formalitas pekerjaan aja pada kliennya. Lagian bukannya Bang In marah sama abang dan abang bilang dia udah punya cowok. Iya sih, tapi abang gak nyerah. Kalau kenyataan abang udah capek-capek dan kenyataannya cinta sendirian, gimana? Abang gak pernah merasa sendirian. Abang punya kamu, papa sama mama. Gak ada ceritanya abang stres karena cinta. Karena cinta sesungguhnya adalah keluarga. Ucap X memeluk adiknya. Semangat bang, belum pernah ada sejarah yang bisa nolak pesona abang gue yang cakep ini. Mudah-mudahan. Kamu udah makan siang? Udah bang. Malam ini ada rencana kemana? Gimana kalau kita jalan? Udah lama kita gak jalan berdua. Besok aja bang, malam ini Light ada janji ke ulang tahun temen sama temen-temen. Ya udah kalau gitu. Kenapa abang gak ngajak jalan abang In aja? Usaha. Ide yang bagus, pinter. Mudah-mudahan dia mau. Dan lagi gak jalan sama cowoknya. Kalau jalan sama cowoknya, ya abang nongkrong di warung Mas Pula aja. Abang kayak gak ada teman lain aja. Kemana teman-teman abang yang dulu? Semenjak abang ngekos dan deketin Bang In, Light gak pernah lihat abang jalan sama teman-teman abang lagi. Kan teman deket abang banyak yang udah pada nikah. Iya juga sih. Di studio foto, sore ini saat detik-detik mau pulang, sebagian karyawan masuk pagi hendak bersiap pulang, termasuk In yang kini pamit pulang lebih dulu. Bos, duluan ya. Jangan lupa kabari Mr. X, karena minggu depan schedule kita padat. Siap. Ya, setelah In pulang duluan, kini tinggal Daun yang masih di kamar mandi. Dan saat Daun sedang di kamar mandi, Mas Up diam-diam masuk ke meja Daun, lalu melihat diary-nya yang mengintip di lacinya yang setengah tertutup. Mas Up yang penasaran itu membuka diam-diam. Dan begitu membukanya, Dear Diary, siang ini aku senang sekali. Kamu tahu kenapa? Sebuah perhatian aku dapatkan dari seseorang yang bukan aku inginkan, tapi justru dari seseorang yang bukan aku harapkan. Dan lancangkah aku jika aku tiba-tiba menginginkan dan mengharapkan seseorang yang bukan aku inginkan dan aku harapkan? Lancangkan aku jika aku menyukai bosku
Meski aku tahu resikonya akan tetap sama saja dengan yang aku rasakan sebelumnya, sama-sama tak diinginkan dan juga sama-sama tak diharapkan. Sama-sama bertepuk sebelah tangan. Setidaknya yang sekarang lebih perhatian daripada yang sebelumnya. Bos, ngapain? Seketika bos Up langsung menutup diary dan memasukkan kembali ke laci dan menutupnya. Sisir mana sisir? Perasaan, dari tadi nyari sisir gak nemu. Mana ada janji mau ketemuan sama temen lagi. Oh, nyari sisir. Aku taruh di tempat semula. Ini bos. Makanya, kalau habis minjem, kembaliin ke tempat asal biar rapi. Udah aku bersihin lagi. Oh, pantes. Ucap Mas Up sedikit panik. Bos, ada janji sama siapa? Ada. Sama temen habis maghrib mau foto. Dan Mas yang akan foto sendiri. Mau Don temenin? Don lembur ya? Oh, gak perlu. Kamu pulang aja istirahat. Orang gak butuh wardrobe sama properti kok. Cuma foto biasa. Kalaupun butuh, paling gak seberapa. Dan bisa Mas atasi sendiri. Kamu pulang aja, biar gak capek. Kamu masih pemulihan. Oh, ya udah kalau gitu. Kamu kenapa lama di kamar mandi? Gak diari lagi kan? Enggak kok. Makasih ya bos. Mungkin keseringan makan buah jadi mampet. Syukurlah. Ya, dan begitu Daun membuka lacinya. Bos. Seketika Mas A panik saat Daun memanggilnya. Iya Daun. Ada yang bisa Daun bantu gak? Mumpung Daun belum pulang. Mungkin ada yang bisa Daun siapin biar bos gak keteteran. Seketika Mas A menarik nafas. Kenapa bos? Bukan maksud Mas. Kalau kamu gak keberatan, bisa kamu styling jambul Mas biar agak rapian dikit. Bisa, kebetulan di sini sedia pomade. Gak hanya pomade, catokan juga ada. Ini studio apa salon? Studio semi salon bos, multifungsi. Mau model apa bos? Terserah kamu aja. Yang penting rapi dan gak malu-maluin. Tumben, yang mau foto cewek apa cowok bos? Cewek. Kok cie? Orang cuma temen. Temen, lama-lama jadi demen. Udah biasa itu dan sering terjadi. Kamu contohnya. Ih, bos, gak usah pakai nyindir-nyindir segala, keles. Lah, kan bener kan? Udah lumrah, temen jadi demen. Di kantor ini juga gak cuma kamu, tuh si Vira sama si Viro. Iya ya, makanya temen jadi demen itu sudah biasa di kantor ini. Yang gak biasa dan belum ada itu bos sama karyawan. Dek. Seketika Daun terdiam. Lah, iya kan bener. Buktinya Mas belum jatuh cinta dan gak tertarik sama karyawan Mas. Padahal tahu sendiri, karyawan Mas gak ada yang jelek, cantik-cantik semua. Iya kan? Iya bos, bener banget. Langka dan belum terjadi. Bos sama karyawan sendiri di kantor ini. Hehe. Udah bos, gimana? Wah, keren. Suka modelnya. HP bos Up tiba-tiba berbunyi. Temannya menelpon. Yah, udah OTW? Oke, aku tunggu. Oke, tut. Wah, pas banget Daun. Jambulnya selesai. Thanks. Sekarang kamu bisa pulang. Makasih ya. Sama-sama bos. Kalau gitu, Daun pulang dulu ya. Yah, hati-hati. Daun. Yah. Jangan ngebut-ngebut ya naik motornya. Dan jangan kumat nyemilin coklat. Siap, laksanakan. Ya, Daun pun pulang. Mas Up mengelus dada. Untung saja Up tak ketahuan mengintip diary Daun. Di warung Maspul sendiri malam ini X sedang nongki di warung Maspul sembari menyemil keripik 2000-an. Saking lamanya menunggu sampai X yang mengunyah itu tak terasa menghabiskan sampai 10 bungkus yang membuat Maspul geleng-geleng. Waduh, X, orang kaya doyan juga ya keripik 2000-an. Sampai habis berapa bungkus tuh? Enak juga mas keripiknya. Lo pikir orang kaya makannya apaan? Sama aja. Habisnya, In belum datang-datang juga. Padahal udah jam 7 nih.
On sama Off juga belum datang. Itu mereka baru datang. Tunjuk X pada On dan juga Off. Wih, keripik gue lo habisin X? Tanya Off yang baru datang langsung jeplak aja. Keripik lo dari mana? Itu memang keripik kesukaan Off. Habis Off, dihabisin X, ucap Mas Pul. Ya mana gue tahu. Kalau dijual ya gue beli. Salah sendiri, lo nggak beli 1 pak. Ya udah, gue nyemil Jepang aja. Lagian, lo tumben banget sih jam segini nongkrong di sini. Dia nungguin, belum pulang-pulang. Barusan kita ketemuin. Hah? Di mana? Di masjid, habis sholat, tapi lebih ngobrol sama cowok. Sama cowok? Cowok yang biasanya? Lain, temen kali. Lo mah semua yang deket samain lo curigai. Nah, tuh orangnya. Mas, nih ya kembaliannya buat Jepangnya Off sama On. Weh, thank you bro, teriak Off saat X seketika berlari menghampiri motor ini yang masuk kos. Dasar si X, bucin benar. Gak kapok-kapok tuh anak, ucap On ngejek. Kayak kamu gak aja On, ucap Mas Pul. Kayak Mas Pul gak juga. Mas Pul tertawa. Bukan belain Mas Pul ya. Gue salut sama Mas Pul yang lebih tahu diri dan gak seambisi X. Buktinya, Pus datang sendiri. Datang doang, jadian kagak, ya kan Mas? Tanya On. Gak apa-apa, gak berharap jauh, gak berani berharap lebih, takut kecewa. Pus mau ingat sama Mas aja, Mas sudah syukur. Yang Mas harapkan cuma satu, dia bisa berhenti dari pekerjaannya dan punya pekerjaan yang bagus, yang bisa mencukupi kebutuhannya. Kasian, dia tulang punggung. Ya sama Mas, kita juga tulang punggung, cuma kita belum ada keberanian kayak Pus, ucap Off. Emang lo ada kepikiran kesana Off? Emang lo ada kepikiran pengen open BO? Awas ya. Bercanda On. Ya makanya. Semua orang punya perjalanan hidup masing-masing, punya jalan cerita dan cobaan masing-masing. Jadi gak sama. Iya Mas, gue tahu. Apapun yang terjadi, jangan benci dia. Kagak Mas, dia juga kagak sesongong yang kita pikir kok. Awalnya kita pikir dia bakal lupa sama kita, ternyata kagak. Itulah. Dia gak kesini lagi Mas? Enggak On, dia pasti sibuk sama Gadun dan tantenya. Sudah dari sore tadi gak ada kabar. Sabar Mas, semoga aja dia cepat sadar. Soalnya gue juga kasihan sama dia. Takut kayak teman-teman gue dulu, juga ada yang kayak dia. Teman gue dulu top, jadi kucing, lama-lama badannya kurus tau Mas. Ternyata dia sakit HIV. Duh, kok jadi ngeri ya Off. Mas mau ngasih tahu, takut, gak enak, gak berani, takut dia tersinggung dan ntar dikira sok ngatur. Kalau kalian aja yang ngasih tahu gimana? Tapi pelan-pelan ya. Kenapa gak Mas aja? Gue yakin kalau Mas yang ngasih tahu, dia bakal mikir. Iya On. Orang kalau udah kayak gitu, udah nyemplung, mana bisa mikirin penyakit, yang penting duit. Orang kayak gitu, mana mikirin kesehatan, yang penting cuan. Off, ucap On memperingati Off. Gak apa-apa, kalian bener kok. Ya udah, nanti kalau misalkan Pus ada waktu kesini lagi, Mas akan bicara 4 mata. Mas akan coba bicara pelan-pelan sama dia. Mudah-mudahan dia mau dengerin Mas. Mudah-mudahan dia gak marah sama Mas. Harusnya sih enggak, karena bagaimanapun demi kebaikan dia dan sebagai bentuk perhatian teman sama dia. Dan harusnya dia malah berterima kasih dan jangan sampai nyepelein. Iya On, mudah-mudahan. Kok gak ada tukang nasgor lewat ya? Tanya Off. Biasanya kalau jam segini belum lewat itu namanya libur, karena biasanya udah dari habis maghrib tadi udah berhenti di pertigaan ujung jalan sana. Kelihatan dari sini, jam 8 baru jalan lewat sini. Libur kali ya, ucap Off. Tunggu sate aja, bosen, ntar aja deh bikin mie di kos. Tapi pengen nyemil apa gitu. On, ngerokok lagi lu ya? Sebatang doang sayang. Sebatang-sebatang, daripada lu yang ngerokok sebatang, mending gue yang ngerokok batang lo. Lain itu mah, ntar malam gue kasih ngerokok. Sorry Mas, gak apa-apa. Au nih jorok si On, lo yang mulai.
Tak lama kemudian, tukang ojek tiba-tiba berhenti di depan warung Mas Pul. Permisi mas, atas nama Mas Pul ya? Warung Mas Pul? Iya, bener, ini warung saya sendiri. Saya Mas Pul, ada apa ya? Ini ada kiriman pizza dari atas nama Pus. Pus? Cie, ucap keduanya kompak. Tolong diterima dulu, saya minta fotonya ya. Oh iya mas, cekrek. Makasih. Mas tunggu. Ya, ucap Mas Pul tiba-tiba mengambil satu teh pucuk dingin dari dalam kulkas dan memberikannya pada ojek. Nih mas, pakai di jalan, biar gak haus. Makasih banyak mas. Sama-sama. Cie, mas bagi mas. Gak tau malu loh, yang dikirimin Mas Pul, bukan lo. Ayo makan bareng-bareng. Kalau perlu, In sama X panggil. Ah, gak usah ganggu mereka bosan sama ginian. Ya ampun, baru diomongin dari tadi gak bisa dihubungin. Malam-malam malah disurpresin. Telepon mas. Ini, tapi gak diangkat. Sama, gak diangkat nih. Jangan-jangan dia lagi. Udah, biar mas nanti chat dia. Nanti juga dia telepon sendiri. Ya mas. Di kos-kosan. Ya, di kos sendiri saat In baru saja matiin motornya. X tiba-tiba berlari menghampirinya yang membuat In terkejut. Hai, udah pulang? Lah, menurut lo, sapaan basi. Mau ngapain? Gue mau ngomongin soal pemotretan. Lo tuh ngapain sih? Pakai acara pemotretan segala. Tujuan lo pemotretan apa coba? Emang lo artis? Kalau cuma iseng, mending batalin. Apa yang pemotretan itu harus artis? Suka-suka gue dong. Gue mau pemotretan kek, gue mau rebut cowok orang kek. Gak nyambung, ucap In turun dari motor menuju kamarnya dan X berjalan mengikutinya. Dan begitu In membuka pintu dan hendak masuk, In, tunggu. Ngapain? Gue belum selesai ngomong. Gue mau ngomongin lokasi. Gue udah nemu, tapi gue butuh masukan dari lo. In, gue mau mandi ya. WA aja, lo mau foto di mana? Brak. Ucap In menutup pintu kamar, lalu kembali keluar membawa handuk dan gayung love-nya. In, minggir. Brak. In masuk kamar mandi dan X berteriak dari luar. In, gue pengen bahas ini sambil ngajak makan lo di luar, biar lebih santai dan lebih enak diskusinya. Gue bilang chat aja. Tapi In, belum selesai ngomong, pintu kamar mandi terbuka. Hingga kemudian, seketika wajah dan tubuh X basah saat In tiba-tiba menyiramnya. Lo berisik amat sih. Gue paling gak suka ya yang berisik-berisik. Udah dibilangin, lo tinggal chat aja sama bos up. Lagian gue gak bisa jalan sama lo. Gue ada janji sama orang. X, lo gak apa-apa? Tanya On yang baru sampai kos dan melihat keduanya bersih tegang. In menatap On dan off, lalu kemudian brak, kembali masuk ke kamar mandi. Seketika X terdiam antara kesal, malu, dan marah. Namun ia menarik nafas dalam-dalam. Lalu X yang kecewa itu kembali masuk ke kamarnya dan brak. Ya, X tak berani lagi mengajak In. Sepertinya In memang sulit. Benar kata Like. Sepertinya ini tidak bisa diteruskan. Jika diteruskan, dia akan cinta sendirian. Apa X harus nyerah? Ya, X yang dengan kaos yang masih basah itu bingung dan pusing harus bagaimana. Dan ketika ia sedang pusing, tok tok tok, pintu kamarnya diketuk. Dan saat X membukanya, cekrek. In, teriak X saat In yang masih memakai handuk di bagian bawah dan juga masih dengan rambut basahnya itu menghampiri X. Sorry. Jadi gak ngajak gue jalan? Tapi lo yang traktir ya. Seketika X tersenyum dan malah mematung menatap In. Buruan ganti baju lo yang basah. Keburu gue berubah pikiran nih. Brak, ucap In masuk ke kamarnya. Yes. Gak apa-apa In, gue rela sakit-sakit dulu. Gak apa-apa, gue rela lu siram dulu. Gue rela basah. Tapi lihat aja, kalau gue udah bisa dapetin lo yang bakal gue siram.
Dan elo yang bakal gantian gue bikin basah.